wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hulatul Lutfia, mahasiswi PPG Prajabatan 2022, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan infografis yang telah saya buat ini, yaitu mengenai perjalanan pendidikan nasional. Nah, berikut adalah infografisnya. Jadi, perjalanan pendidikan nasional di sini dibagi dalam beberapa tahapan. Diawali dari zaman kolonial atau zaman penjajah sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lalu lahirnya Ki Hajar Dewantara hingga dibentuknya Taman Siswa, dan pada zaman milenial atau setelah kemerdekaan saat ini. Merujuk dari pidato Ki Hajar Dewantara, jadi pada zaman Napoleon Bonaparte jatuh kekuasaannya, dibentuk kembali pemerintah Nederland atau Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengadakan peraturan-peraturan pemerintah pokok semacam suatu undang-undang dasar. Nah, di situ disebut tentang pemeliharaan suatu pengajaran, atau akan tetapi ini tidak pernah dilakukan sehingga ada revisi pada tahun 1836 dalam suatu RR atau Recruitment Recruitment, sama sekali ternyata tidak disebut-sebut lagi tentang pengajaran tersebut. Nah, itu adalah tahapan dari tahun 1816 sampai dengan 1836. Kemudian pada tahun 1854 terdapat pasal-pasal mengenai pendidikan dan pengajaran yang isinya salah satunya yaitu pasal 128 tentang Gubernur Jenderal dipersilahkan untuk mendirikan sekolah-sekolah. Oleh karenanya, ada beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten yang mana tujuannya itu hanya untuk mendidik calon-calon pegawai saja. Nah, kemudian didirikan Sekolah Bumi Putra. Nah, sekolah ini didirikan di Salah yang kemudian pindah ke Magelang lalu ke Bandung. Lalu pada tahun 1866, Sekolah Bumi Putra hanya mempunyai 3 kelas saja dan mengajarkan rakyat tentang membaca, menghitung, dan menulis seperlunya. Memasuki abad ke-20, tumbuh benih-benih kebudayaan dan juga sekolah-sekolah yang didirikan oleh bangsa kita sendiri. Maka berdirilah organisasi salah satunya yaitu Budi Utomo pada tahun 1908 dan Emansipasi Wanita pada tahun 1912 oleh Raden Ajeng Kartini. Oke, selanjutnya pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru yang menginginkan perubahan dalam pendidikan dan pengajaran. Sehingga pada tahun 1922 tersebut didirikanlah Taman Siswa di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu pada masa itu juga didirikan sekolah-sekolah berbasis agama seperti Muhammadiyah, Persis, NU, Sarekat Islam, dan juga ada sekolah Kristen seperti Santa setelah lahirnya Ki Hajar Dewantara. Kemudian didirikan Taman Siswa. Nah, lalu selanjutnya kita berlanjut ke zaman setelah kemerdekaan ini. Nah, setelah zaman kemerdekaan diawali di masa Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Pada tahapan itu, perjalanan pendidikannya dimulai dengan dibentuknya Sekolah Rakyat atau SR, di mana pendidikan ditempuh selama 6 tahun. Lalu untuk sekolah menengah ada sekolah menengah pertama atau SMP, dan SMP itu yaitu sekolah menengah tinggi untuk kajian kurikulumnya dimulai dari Belanda yaitu Clearplain hingga kurikulum 1964 yaitu Pancawardhana. Nah, Pancawardhana merupakan pengembangan daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran pada kurikulum ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok, diantaranya moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan juga jasmania. Setelah itu, masuk ke zaman masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Nah, di masa Orde Baru itu berlangsung paling lama dari tahun 1966 hingga 1998 dan bisa dikatakan juga sebagai era pembangunan nasional maupun pembangunan pendidikan. Nah, dalam pembangunan pendidikan sendiri, khususnya pendidikan dasar, ada suatu loncatan dengan adanya instruksi presiden atau Invest Pendidikan Dasar. Maka dari itu, kita sering mengenal sekolah dasar dengan sebutan SD Impres. Mengenai penilaiannya sendiri diseragamkan melalui Eptanas untuk kelulusan sekolah dan UMPTN untuk tes masuk perguruan tinggi. Nah, Eptanas merupakan evaluasi belajar tahap akhir nasional, sedangkan UMPTN adalah ujian masuk perguruan tinggi di negeri ini. Tujuannya yaitu untuk menilai kemampuan intelektual peserta didik setelah masa Orde Baru.
Oke, selanjutnya kita beranjak ke masa reformasi. Pada era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat revolusioner. Nah, bentuk kurikulumnya itu menjadi berbasis kompetensi atau dikenal juga dengan nama KBK. Nah, begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikannya yang berubah dari sentralistik atau Orde Lama menjadi desentralistik. Lalu pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya yaitu 20% dari APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. Nah, berlanjut ke KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan KBK. Namun, perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Di sini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan juga kompetensi dasarnya. Dalam pembuatan perencanaan pendidikannya, sekolah bisa mengembangkan dari bentuk silabus dan penilaiannya dapat sesuai dengan kondisi sekolahnya sendiri. Nah, KTSP mendorong pada lokalitas pendidikan, karena KTSP juga berdasarkan pada KBK. Maka siswa juga diberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan secara terbuka. Nah, berdasarkan sistem ataupun silabus yang telah ditetapkan masing-masing sekolah tersebut, selanjutnya disempurnakan lagi dengan dibuatnya kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013, standar kompetensi diubah menjadi kompetensi inti. Nah, pada pelaksanaan kurikulum 2013 itu sendiri, ternyata terjadi pandemi virus corona dari awal tahun 2020 hingga pemerintah menetapkan kurikulum darurat, yang mana ada beberapa bab materi ajar yang dikurangi dan lebih disederhanakan lagi. Nah, saat ini pandemi sudah mulai mereda. Selanjutnya terjadi perubahan kurikulum terbaru. Nah, kurikulum tersebut dinamakan kurikulum merdeka, di mana prinsip kurikulum ini adalah lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik dalam kegiatan belajar mengajarnya. Nah, demikian penjelasan singkat dari infografis perjalanan pendidikan nasional yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.